Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini semuanya sehat dan semangat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Mia Oktaviani Sugno, biasa dipanggil dengan Kak Mia. Oke, teman-teman, hari ini kakak akan membahas materi mata pelajaran matematika. Nah, untuk itu, mari kita siapkan buku dan pensilmu. Jangan lupa semangat untuk belajarnya. Di sini kita akan membahas tentang pembahasan soal matematika tingkat sekolah dasar. Sebelum masuk ke dalam pembahasan soal, kakak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya yang harus dicapai oleh teman-teman semua setelah pembelajaran ini selesai. Yang pertama, teman-teman semua diharapkan dapat memahami langkah-langkah menyelesaikan soal matematika sesuai topik yang kita bahas pada hari ini, yaitu di mana kita akan membahas tentang waktu perjalanan kereta api. Yang kedua, kita akan membahas tentang berat badan. Dan yang ketiga, terakhir, kita akan membahas tentang mean dan median. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman diharapkan mendapat menerapkan konsep matematika dalam mengerjakan setiap butir soalnya. Dan yang terakhir pada tujuan pembelajaran kita ini, yaitu teman-teman dapat menunjukkan sikap teliti dan percaya diri dalam mengerjakan soal matematika. Kita akan memasuki pembahasan soal nomor 1. Pembahasan soal nomor pertama, yaitu soal perjalanan kereta api. Di sini ada soalnya. Sebuah kereta api membutuhkan waktu 5 menit untuk mencapai stasiun berikutnya. Nah, di setiap stasiun, kereta akan berhenti selama 1 menit sebelum melanjutkan ke stasiun berikutnya. Jika Dodi naik kereta api di stasiun pertama, tepat saat kereta sampai, berapa lama waktu yang si Dodi perlukan atau butuhkan untuk sampai ke stasiun keempat? Nah, sebelum kita bahas bersama, jangan lupa teman-teman semua kerjakan terlebih dahulu ya, dengan menggunakan gambar garis waktunya, oke? Mari kita bahas soal nomor 1 bersama-sama. Di sini kita gambar dulu ilustrasinya. Ilustrasi dari garis waktu perjalanan kereta api, di mana dari stasiun ke-1 sampai stasiun keempat. Nah, tadi dijelaskan dalam soal, kalau dari stasiun ke-1 sampai ke stasiun kedua, lalu dari stasiun kedua sampai ke stasiun ketiga, dan stasiun ketiga sampai stasiun keempat, di mana setiap jangka waktu dari stasiun satu ke stasiun berikutnya itu membutuhkan waktu 5 menit. Dan di setiap stasiunnya itu kereta akan berhenti selama 1 menit. Nah, seperti pada ilustrasinya. Dari stasiun pertama ke stasiun kedua itu memerlukan waktu perjalanan 5 menit. Dan dia kereta berhenti selama 1 menit di stasiun kedua. Lalu kereta melanjutkan perjalanannya dari stasiun kedua ke stasiun ketiga dengan waktu 5 menit. Dan kereta berhenti di stasiun ketiga selama 1 menit. Lalu kereta melanjutkan kembali dari stasiun ketiga ke stasiun keempat dengan memerlukan waktu juga 5 menit untuk sampai ke stasiun keempat. Nah, kita bahas di sini. Dari stasiun pertama ke stasiun kedua itu membutuhkan waktu 5 menit, berhenti di stasiun kedua membutuhkan waktu 1 menit, lalu kereta melanjutkan perjalanan dari stasiun kedua ke stasiun ketiga memerlukan waktu 5 menit, berhenti di stasiun ketiga dengan waktu 1 menit, dan melanjutkan kembali perjalanan dari stasiun ketiga ke stasiun keempat memerlukan waktu 5 menit. Cara menghitung total waktu yang diperlukan Dodi untuk sampai dari stasiun pertama ke stasiun keempat yaitu dengan menambahkan waktunya, di mana menambahkan waktu 5 menit ditambah 1 menit ditambah 5 menit ditambah 1 menit ditambah 5 menit. Waktu yang diperlukan Dodi untuk sampai ke stasiun keempat yaitu 17 menit. Oke, sampai sini
tentang pembahasan soal nomor 1. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Jika ada, boleh tulis di kolom komentarnya ya. Karena kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, yaitu tentang berat badan. Ada soalnya di sini, jumlah berat badan anak, Budi, dan Cinta adalah 101 kg. Nah, berat badan Budi itu adalah 56 kg. Berat badan anak adalah setengah dari berat badan Budi. Berapakah berat badan Cinta? Seperti nomor 1 tadi, teman-teman diharapkan mengerjakan soal ini terlebih dahulu ya, sebelum kita bahasnya bersama, dengan menggunakan gambar bar modelnya. Oke, nah, oke, mari kita bahas soalnya bersama-sama. Di sini ada bar model dari diagram berat badan, di mana dari garis yang ke atas ini merupakan frekuensi dengan satuannya kilogram. Dan garis yang ke samping ini yaitu nama subjek-subjek pada soal. Kan tadi di soal diketahui kalau berat badan Budi itu 56 kg. Kita bikin diagramnya ke 56 kg. Dan berat badan Ana setengah dari berat badan si Budi. Berarti berat badan Ana setengah dari 56 kg. Nah, berapa berat badan Cinta? Berat badan Budi 56 kg. Berat badan anak setengah dari berat badan Budi. Nah, cara menghitungnya itu setengah dikali berat badan Budi. Berat badan Budi berapa? 56. Berarti setengah dikali 56 kg. Nah, kita mendapatkan 28 kg. Jadi, berat badan anak itu adalah 28 kg. Nah, kita sudah mengetahui berat badan Budi 56 dan berat badan anak 28. Untuk mencari berat badan Cinta itu dengan menguraikan seluruh dari jumlah seluruh ketiga berat badan ini dikurang berat badan Budi dan berat badan anak. Seperti ini. Berat badan Cinta sama dengan 101 kg dikurang buka kurung. Kita masukkan berat badan Budi 56 kg ditambah dengan berat badan anak 28 kg. Nah, dari hasil ini kita dapat berat badan Cinta itu sebesar 17 kg. Jadi, berat badan Cinta adalah 17 kg. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, boleh tulis di kolom komentarnya ya. Kita lanjut lagi nih teman-teman. Sebelumnya, apakah teman-teman masih pada semangat? Harus semangat dong, karena kita membahas soal matematika ini dengan menyenangkan dan mudah dipahami. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3, soal ketiga tentang min dan median. Di sini ada soalnya, diberikan sekumpulan bilangan bulat di bawah ini. Nah, bilangannya itu ada 10, 7, 9, 12, 6, 4, 6, P, dan Q. Nah, ada dua bilangan bulat yang tidak diketahui ini nilainya. Dinyatakan dengan variabel P dan variabel Q. Nah, diketahui bahwa min dan median dari bilangan-bilangan tersebut juga merupakan bilangan bulat. Berarti hasil dari min dan mediannya ini tidak bilangan desimal, bilangan bulat ya teman-teman. Tentukan jumlah nilai P dan Q yang mungkin jika si minnya ini dan mediannya ini memiliki nilai yang sama. Oke, sebelum masuk ke soal berikutnya, seperti soal-soal yang tadi, teman-teman kerjakan sendiri dulu ya soal ini. Nah, mari kita bahas soal nomor 3 bersama-sama. Setelah teman-teman kerjakan sendiri tadi, coba ya diperiksa ya jawaban teman-teman semua. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa sih itu min, apa sih itu median. Oke, min adalah nilai rata-rata. Di mana cara mencari min itu jumlah semua bilangan dibagi dengan banyaknya bilangan. Nah, untuk median, apa sih median itu? Median itu adalah nilai tengah. Nah, untuk mencari nilai tengah yaitu dengan mengurutkan data dari yang bilangan terkecil sampai bilangan
besar. Di soal tadi, jika min sama dengan median, maka datanya itu cenderung akan seimbang di kedua sisinya. Jadi, min sama dengan median. Karena nilai min sama median harus sama dalam soal. Kita cari dulu jumlah semua bilangan untuk mencari min ya. Nah, kita pertama cari jumlah semua bilangan tanpa P dan Q. Itu dengan cara menambahkan semua bilangannya. 10 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 6. Itu hasilnya 44. Nah, untuk mencari nilai min ini kita simbolkan menjadi X ya. 44 ditambah P ditambah Q dibagi jumlah bilangannya. Dibagi jumlah bilangan, banyak bilangannya. Nah, banyak bilangannya tadi dalam soal berapa? Ada 10, ada 7, ada 9, ada 12, ada 6, ada P, ada Q. Berarti jumlah banyak bilangannya itu ada 7 bilangan. Makanya 44 ditambah P ditambah Q dibagi dengan 7. Nah, untuk mencari nilai P dan Q, kita pindah ruaskan 7 ini atau kita sama-sama mengkalikan kedua sisi antara X dengan P tambah Q tambah 44 dibagi 7 dikali dengan masing-masing 7. Makanya kita dapat 7X atau X itu kan tadi kita simbolkan untuk nilai minnya ya. Sama dengan 44 ditambah P ditambah Q. Maka 7X 44-nya kita pindah ruaskan karena di sini di sebelah kanan ini dia plus, kita pindah ruaskan ke kiri maka menjadi minus. Makanya minus 44 sama dengan P plus Q. Maka nilai P plus Q itu sama dengan 7X minus 44. Nah, untuk mencari mediannya, tadi apa median? Nilai tengah. Cara mencari median itu diurutkan dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Berarti dari 6, 7, 9, 10, 12. Nah, kenapa P dan Q-nya kita taruh belakang? Karena kita tidak tahu nih, berapa sih nilai P dan Q-nya, ya kan? Nah, untuk mencari nilai P dan Q lagi, kita misalkan, jika si nilai minnya ini itu sama dengan 9. Nah, kita substitusikan atau kita masukkan di dalam 7X minus 44 sama dengan P plus Q. X-nya itu kita ganti dengan angka 9, karena kita misalkan dengan angka 9 si X-nya ini, bilangan 9. 7 dikali 9 minus 44 sama dengan P ditambah Q. Maka 7 dikali 9, 63 dikurang 44 itu dapat 19 sama dengan P plus Q. Maka P plus Q itu hasilnya harus 19. Nah, jika nilai P-nya itu 8 dan Q-nya itu 11, maka nilai min dan median itu akan sama, yaitu bernilai 9. Gitu, teman-teman. Nah, bagaimana nih, teman-teman, untuk soal nomor 3? Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan pada nomor 3, boleh ditanyakan di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Bagaimana nih soal yang kalian kerjakan sendiri? Apakah ada yang salah atau benar semua? Ayo, boleh diperiksa kembali ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman hebat semuanya, kita telah sampai di penghujung pembahasan kita. Oleh karena itu, semoga pembahasan pada hari ini dapat membantu teman-teman dalam meningkatkan mata pelajaran matematika atau kemampuan matematika teman-teman semua. Semoga setelah video ini, teman-teman semua dapat lebih percaya diri dan teliti dalam mengerjakan soal matematika. Untuk itu tetap semangat dan terus berusaha ya teman-teman. Jangan mudah menyerah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.